Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat waktu, kesempatan, dan rasa dalam hati, sehingga kita bisa bersama-sama menyelami kisah yang penuh makna ini. Hari ini, izinkan saya membawa kita semua menyusuri sebuah perjalanan tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Halo, perkenalkan saya Sandi. Itu nama samaran saya. Di video ini, saya ingin membagikan sedikit kisah pribadi saya. Semoga apa yang saya ceritakan dapat menginspirasi dan memberi semangat untuk kita semua. Sebuah kisah nyata tentang seorang laki-laki sederhana, yang meski tanpa gelar, tanpa kemewahan, membawa hatinya dengan kejujuran untuk mencintai seorang wanita berhijab yang berjuang bersamanya. Cerita ini bukan hanya tentang cinta dua insan. Ini adalah tentang keyakinan melawan keraguan, tentang ketulusan melawan prasangka, dan tentang bagaimana cinta yang bersandar pada keikhlasan mampu bertahan di tengah badai penolakan bahkan hingga bertahun-tahun lamanya. Semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh status, gelar, atau kekayaan, melainkan oleh ketulusan hati, kerja keras, dan komitmen untuk menjaga apa yang diyakininya benar. Selamat menikmati perjalanan hati ini. Semoga menginspirasi dan membuka ruang maaf, serta penerimaan yang lebih luas dalam diri kita masing-masing. Judul dari cerita ini, Melangkah Tanpa Restu, Menjemput Bahagia. Namanya Sandi, seorang laki-laki sederhana dari sebuah kampung kecil. Sejak kecil, kemiskinan sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia bahkan harus putus sekolah sejak SMP, memilih bekerja membantu orang tuanya yang hanya buruh tani. Di tempat lain ada Zahra, seorang gadis berhijab yang bukan hanya cantik, tetapi juga pintar. Ia sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi ternama di kotanya. Dunia mereka sangat berbeda, tapi sebuah pertemuan sederhana di masjid kecil tempat Sandi biasa bekerja serabutan mempertemukan keduanya. Awalnya hanya sapaan biasa, lalu berlanjut menjadi pertemanan yang hangat. Zahra menemukan ketulusan dalam diri Sandi yang jarang ia temui di dunia kampusnya yang penuh gemerlap. Sementara Sandi menemukan harapan dalam tawa dan perhatian Zahra. Namun tidak semua mata melihat seperti mereka. Keluarga Zahra, ayah, ibu, kakak, bahkan pamannya, semuanya menentang keras hubungan itu. Anak kuliah harusnya cari calon yang selevel, bukan dengan laki-laki tak bersekolah, kata mereka. Sandi mencoba menjaga jarak, berkali-kali memohon Zahra untuk mencari laki-laki yang lebih pantas di mata keluarganya. Tapi Zahra bertahan. Ia percaya kebahagiaan tidak ditentukan oleh pendidikan atau harta, melainkan oleh kebaikan hati. 2 tahun berlalu. Ribuan kata sudah diucapkan, ratusan air mata sudah jatuh, tapi restu itu tak kunjung datang. Di satu malam penuh luka, Zahra mengajukan keputusan besar. Kalau mereka tidak mau merestui, aku ingin menikah denganmu. Kita pergi saja, jauh dari semua ini. Sandi terdiam. Menikah tanpa restu bukanlah impiannya. Ia ingin diterima, bukan direbut. Maka dengan berat hati, ia menolak. Tapi hidup tidak selalu memberi waktu untuk ragu. Ketika keluarga Zahra hendak menjodohkannya dengan orang lain, Zahra kabur dan menemui Sandi. Mereka memutuskan menikah secara sederhana di sebuah kampung kecil. Tanpa pesta, tanpa keluarga, hanya saksi dan doa lirih yang menemani. Bukan jalan mudah. Mereka harus menghadapi cibiran, hinaan, dan hidup dalam kekurangan. Tapi keduanya bertahan. Cinta mereka terlalu kuat untuk dikalahkan keadaan. Tahun pertama berlalu, perlahan satu kakak Zahra mulai mengirim kabar. Tahun kedua, ibunya mengintip dari jauh, melihat cucunya lahir. Tahun kelima, Bibi Zahra akhirnya bersedia berbicara langsung, walau masih penuh gengsi. Namun di antara semua keluarga, ada satu yang tetap tidak menerima, pamannya. Hingga 11 tahun pernikahan mereka, paman Zahra masih menolak mengakui keberadaan Sandi. Tidak pernah hadir di acara keluarga, tidak pernah mengucapkan selamat, seolah luka itu dibiarkan tetap membeku. Tapi Sandi tidak membenci. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Tak apa, tak semua hati bisa kita menangkan. Tapi aku sudah cukup menang. Karena aku memiliki Zahra dan kedua anak laki-laki kami. Kini, Sandi dan Zahra hidup bahagia. Mereka membangun keluarga kecil yang hangat,
sederhana, dan penuh cinta. Dua anak laki-laki, mereka tumbuh menjadi sosok yang cerdas dan santun, buah dari ketulusan perjuangan orang tua mereka. Cinta mereka membuktikan satu hal, bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari restu dunia, melainkan dari keberanian untuk mencintai tanpa syarat, dan keteguhan untuk memperjuangkannya sampai akhir. Kisah memiliki jalannya sendiri, dan tidak semua jalan itu mulus. Kadang, kita harus melangkah di atas luka, menghadapi badai ketidaksetujuan, bahkan menantang dunia demi mempertahankan sesuatu yang kita yakini. Kisah Sandi dan Zahra mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak selalu tentang restu yang mudah datang, atau penerimaan yang langsung diberikan. Cinta sejati adalah tentang kesabaran untuk bertahan, keberanian untuk berjuang, dan ketulusan untuk memaafkan, bahkan ketika dunia seolah berbalik arah. Mungkin tidak semua hati bisa kita menangkan. Namun sejauh kita berjalan dengan niat baik dan ketulusan, maka sejatinya kita telah menang. Menang atas ego, atas prasangka, dan atas ketidakadilan yang kadang melingkupi dunia ini. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa setiap orang berhak untuk mencintai dan dicintai tanpa harus dihakimi dari latar belakangnya. Semoga kita pun belajar bahwa tidak semua penilaian dunia adalah kebenaran. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Mari kita semua terus menyebarkan cinta, keberanian, dan keikhlasan dalam hidup kita masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.